warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Farida, saya kelompok 6, NIM 12 18 1114, kelas 12 4D12. Saya di sini akan menjelaskan project creator. Latar belakang teknologi informasi berkembang sangat cepat. Dampak dari perkembangan teknologi informasi tersebut memberi kemudahan bagi masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam setiap aktivitas dan kebutuhannya. Permasalahan berdasarkan batasan masalah yang telah saya pilih, maka permasalahan penelitian ini sebagai berikut. Bagaimana cara membuat konsumen lebih mudah memesan minuman di coffee shop? Deskripsi produk server. Kedai kopi adalah suatu tempat kedai yang menyajikan olahan kopi, espresso, dan kudapan kecil. Seiring perkembangan zaman, coffee shop menyediakan makanan kecil dan makanan berat. Visi dan misi. Visi kami memperkenalkan berbagai jenis kopi kepada masyarakat Indonesia. Misi memberikan dan membagi pengetahuan tentang kopi, mulai dari biji kopi dan digunakan proses. Keuntungan yang diharapkan: memberikan kemudahan kepada karyawan untuk merekap data-data. Pembeli yang bertransaksi kepada coffee shop tersebut mempermudah dan memberikan kepuasan konsumen dalam melakukan pemesanan di coffee shop. Estimasi biaya Rp100.000. Milestone pembentukan tim proyek. 2. Project manager. Rp150.000 membuat rencana pembagian tugas tim proyek. 3. Member sumber data. Rp200.000 mengumpulkan data-data yang diperlukan sumber. Analisa dan desain sistem. Rp250.000 melakukan analisa sistem yang akan dibuat. Desain aplikasi. Estimasi biayanya Rp500.000 membuat desain aplikasi. Pemrograman. Estimasi biaya Rp500.000 membuat program aplikasi. Testing. Instalasi. Estimasi biayanya Rp350.000 memastikan kualitas program. Dokumentasi administrasi. Rp300.000 membentuk, membuat, dan mengarsip dokumen proyek. Meeting. Rp300.000. Diskusi pengembangan dan penutupan proyek. Total Rp3.900.000. Maksud dan tujuan: untuk mengetahui cara kerja sistem informasi pemesanan berbasis web konsumen di coffee shop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Effendi, NIM 12184400. Analisa sistem berjalan adalah suatu tahap yang perlu dilakukan sebelum proses pengembangan sistem, karena pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui dan mengamati apa saja yang terlibat dalam suatu sistem yang berhubungan antara satu proses dengan proses lainnya. Sistem analis merupakan individu ataupun kelompok dalam melakukan pengembangan sistem. Sistem analis mempelajari permasalahan maupun kebutuhan pada suatu sistem, dan sistem analis juga merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap proses analisa maupun perancangan pada sistem informasi. Berikut ini adalah alur pemesanan dan pembayaran di coffee shop dari sistem informasi pemesanan minuman pada coffee shop tersebut yang sedang berjalan. Pemesanan. Pembeli datang memilih jenis kopi.
Roster menawarkan dan menjelaskan jenis-jenis kopi. Setelah memilih pesanan, roster akan menindaklanjuti. Jika dipilih biji kopi, maka akan langsung diproses. Jika memilih kopi seduh, maka akan diproses tubruk atau espresso sesuai pesanan lalu diproses. Pesanan diserahkan ke kasir untuk melakukan proses pembayaran. Admin menginput pesanan dan harganya dalam komputer. Pembeli membayar total pesanan. Admin memproses pembelian dan memberikan pesanan dan bukti pembayaran. Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Use case diagram bisa mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang dibuat. Use case diagram bisa juga digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di sebuah sistem dan juga bisa mempresentasikan sebuah interaksi aktor dengan sistem. Sini gambar use case diagram yang sedang berjalan pada sistem transaksi cafe shop. Itu ada 3 aktor: pembeli, roster, kasir. Pembeli melakukan pemesanan, membayar pesanan, menerima pesanan, menerima bukti pembayaran. Roster membuat pesanan, kasir input pesanan, proses pembayaran, cetak bukti pembayaran. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mengidentifikasi atau mengelompokkan aliran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram sistem yang sedang berjalan. Di sini ada pembeli, roster, dan kasir. Pembeli datang, kemudian roster menawarkan jenis beans dan minuman. Lalu pembeli memilih beans dan minuman, lalu diproses tubruk atau espresso. Kemudian roster proses pembungkusan, lalu kasir menginput pesanan, tagihan pesanan, kemudian pembeli menerima tagihan, membayar tagihan, lalu kasir menerima pembayaran, bukti pembayaran, dan pembeli menerima bukti pembayaran. Karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai karakteristik. Tata Stabri Eskom MM tahun 2005 bulan 11 mengungkapkan bahwa ada beberapa karakteristik sistem, yaitu pertama, komponen atau subsistem komponen sistem atau subsistem. Kedua, suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. Setiap subsistem memiliki sifat dari sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyai sistem yang lebih besar yang disebut suprasistem. Ketiga, batas sistem atau boundary. Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem yang lain atau sistem dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. 4. Lingkungan luar sistem atau environment. Bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem disebut lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Klasifikasi sistem. Sistem dapat diklasifikasikan ada beberapa sistem, diantara sebagai berikut. 1. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, sedangkan sistem fisik atau physical system merupakan sistem yang ada secara fisik. Kedua, sistem alamiah atau natural system adalah
sistem yang terjadi melalui proses alam tidak dibuat manusia. Sedangkan sistem buatan manusia atau human-made system melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin. 3. Sistem tertentu atau deterministic system beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Sedangkan sistem tak tertentu atau probabilistic system adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. 4. Sistem tertutup atau closed system merupakan sistem yang tidak terhubung dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luar. Sedangkan sistem terbuka atau open system adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luar. Metodologi penelitian. Metode waterfall sering dinamakan siklus hidup klasik atau classic life cycle, di mana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan atau planning, pemodelan, modeling, konstruksian, serta penyerahan sistem ke para pelanggan atau pengguna atau deployment, yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan Pressman tahun 2012. Tahapan metode waterfall dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu recruitment, design, implementation, certification, maintenance. Tahapan metode waterfall. Dalam pengembangan metode waterfall memiliki beberapa tahapan yang berurut, yaitu recruitment atau analisis kebutuhan, desain sistem, coding atau pengodaan, dan testing atau pengujian, penerapan program, pemeliharaan. Tahapan-tahapan dari metode waterfall adalah sebagai berikut. Pertama, recruitment analysis. Tahapan ini pengembangan sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi atau survei langsung. Informasi analisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. Kedua, sistem desain. Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini dan desain sistem disiapkan. Desain sistem membantu dalam menentukan perangkat keras atau hardware dan sistem persyaratan dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. 3. Implementation. Pada tahap ini sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing. 4. Integration dan testing. Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan masing-masing unit. Setelah integrasi, seluruh sistem diuji untuk mengecek setiap kegagalan maupun kesalahan. 5. Operation dan maintenance. Tahap akhir dalam model waterfall, perangkat lunak yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya, perbaikan implementasi unit sistem, dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. Kelebihan metode waterfall adalah metode ini memungkinkan untuk departementalisasi dan kontrol proses pengembangan model fase one by one sehingga meminimalis kesalahan yang mungkin akan terjadi. Pengembangan bergerak dari konsep yaitu melalui desain, implementasi, pengujian, instalisasi, penyelesaian masalah, dan berakhir di operasi dan pemeliharaan. Kekurangan metode waterfall adalah metode ini tidak memungkinkan untuk banyak revisi jika terjadi kesalahan dalam prosesnya, karena setelah aplikasi ini dalam tahap pengujian sulit untuk kembali lagi dan mengubah sesuatu yang tidak terdokumentasi dengan baik dalam tahap konsep sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Febrian.
NIM 1218-1268 dari Universitas Bina Sarana Informatika Ciledug. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 tentang analisa kebutuhan sistem. Di bab ini ada 3 poin. Yang pertama, analisa kebutuhan. Yang kedua, rancangan usulan prosedur bisnis. Dan yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah analisa kebutuhan. Berdasarkan proses perjalanan sistem pemesanan di Cafe Shop, maka tahapan berikutnya adalah analisa kebutuhan. Berikut ini spesifikasi kebutuhan atau sistem rekrutmen dari pendaftaran. Ada analisa kebutuhan user akan sistem. Di situ terdapat admin login, admin mengedit dan menerima menu pesanan, mengelola menu entry data pesanan dan menu. Poin yang kedua adalah rancangan usulan prosedur bisnis. Proses pemesanan, konsumen datang ke Cafe Shop lalu memilih dan memesan sebuah minuman pada admin. Admin menerima pesanan yang telah konsumen pesan dan admin memproses pembayaran, lalu admin meminta barista untuk membuatkan makanan atau minuman yang telah dipesan konsumen. Setelah itu, waitress langsung mengantarkan pesanan kepada konsumen tersebut. Poin yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Data-data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan melakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer di tempat objek penelitian secara langsung, yaitu dengan mendatangi langsung Cafe Shop sehingga data yang dikumpulkan dapat terpenuhi. Dan berhubung yang mempunyai usaha ini bagian dari kelompok kami, maka hal-hal yang diinginkan semakin terwujud. Yang kedua adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan landasan teoritis dengan membaca, menulis, dan mempelajari beberapa sumber yang berkaitan dengan sumber topik yang akan dilakukan penelitian. Yang ketiga adalah gambaran umum Cafe Shop. Cafe Shop yang memiliki penjualan secara online melalui berbagai aplikasi penjualan online seperti Facebook, Instagram, dan Tokopedia. Di sini ada activity diagram sistem usulan pemesanan di Cafe Shop. Di sini ada objek note-nya, ada 3, pembeli, sistem, dan admin. Di sini juga ada activity diagram yang diusulkan, activity diagram transaksi yang diusulkan, activity diagram admin usulan, dan use case sistem usulan pemesanan di Cafe Shop. Struktur navigasi. 1. Struktur navigasi login admin. Ketika admin login, akan mensajikan data pemesanan, data menu, data pembayaran, data akun, dan data logout. Jika memilih data akun, maka masuk ke edit akun. Struktur navigasi halaman konsumen. Jika konsumen masuk ke Cafe Shop, dia akan masuk ke beranda atau home, lalu muncul daftar menu dan daftar pesanan. Struktur navigasi tampil data menu di admin. Jika admin masuk ke memilih daftar menu admin, sudah ada disajikan ubah menu, plus menu, dan tambah menu. Jika admin memilih ubah menu, akan masuk ke form tambah menu. Jika tambah menu, akan masuk ke form data menu. Ini adalah tampilan home dari Coffee Shop. Tampilan home Coffee Shop ada di controller, ini adalah home PHP. Di sini terdapat public function construct. Ini untuk memanggil notif pesanan dari database pesanan. Yang ada di sini. Nah, angka 2 sini ada notif pesanan. Ini adalah fungsi konstruk untuk memanggil notif pesanan yang di atas. Dan tampilannya ada di sini public function index. Di setiap controller pasti punya public function index sebagai defaultnya. Ini adalah perintahnya. Data menjadi titel sebagai Coffee Shop yang muncul di home tadi, dan akan meload atau memanggil view dari layout
header PHP, home index PHP, dan layout footer PHP. Lalu kita akan beralih ke menu. Ini ada tampilan menu. Dan untuk masalah menu ada di menu.php. Di public function construct ini adalah fungsi yang sama seperti tadi untuk memanggil notif pesanan. Public function index ini adalah untuk perintah untuk memanggil menu di database menuju ke form menu. Dan untuk memanggil view-nya ada di view, untuk memanggil tampilannya ada di view layout header, menu index PHP, dan layout footer PHP. Ini adalah public function pesan di menu. Menu akan mengambil dan mencari tabel menu dan mengambil ID sebagai menu ID dan menampilkan hasilnya. Harga sebagai menu, diambil dari tabel menu harga sebagai harga. Untuk mengambil akan mengambil dari nomor pesanan dan deskripsi. Untuk pesanan limit 1. Jika memesan maka muncul fungsi function getWhere dan akan mengambil dari pesanan dan lunas dan menampilkan hasilnya. Pas nomor pesanan sama dengan nomor pesanan di tabel pesanan. Jika pesanan sudah ada, dia akan mengambil dan mencari pesanan di menu ID sebagai menu ID, dan jika sudah lunas sama 0, dia menampilkan menu pesanannya. Menu pesanan sama dengan ID. Menu sudah ada sama dengan menu ID. Ini merupakan if else untuk menaruhkan tabel pada menu pesanan. Ini mengambil data dari tabel menu, nomor pemesanan dan pesanan, menu ID dan quantity 1 untuk semuanya, dan subtotal dan harganya. Lunas adalah jika sudah dibayar. Jika sudah melakukan pemilihan menu akan masuk ke tabel pesanan. Lalu kembali lagi ke menu. Lalu ini adalah tabel pesanan. Dan ini adalah tabel untuk membayarnya. Ya, bayar. Oke. Seperti ini. Jika kita memesan, akan muncul di tabel pesanan, akan muncul di bagian pemesanan, dan ini bagian pemesanan ada di sini, di pesanan. Ini sama kayak tadi, public function construct ini untuk memanggil notif pesanan di pesanan. Public function index adalah untuk memanggil data dari tabel pesanan ke form tampilan tadi. Ada pesan ID, pesanan, menu ID, pesanan, dan menu. Ini semua ada di form pesanan. Lalu untuk tampilannya dia akan meload dari layout header, view pesanan index, dan layout footer. Lalu public function tambahan. Ini untuk memesan. Dia akan menambahkan sesuai pesanan seperti ini. Di pesanan ditambahkan 1. Lalu public function kurang, pesanan ID. Ini untuk mengurangi ID. Public function delete untuk menghapus pesanan. Yang public function bayar untuk membayar pesanan yang sudah dibeli. Lalu kembali lagi ke pesanan seperti ini.
Untuk mengakses bagian admin harus masuk ke menu admin oleh admin yang ada di web Coffeesoft. Dan klik kita akan masuk ke halaman login yang berada di autentikasi admin. Autentikasi.php. Ini adalah public function index yang merupakan seperti fungsi flexbox pada awal. Ini untuk memverifikasi jika saat orang masuk menggunakan email, jika email salah, maka email itu tidak terdaftar. Jika email itu benar, maka bisa masuk. Jika password itu salah, maka harus diisi dengan benar. Jika email dan password benar, baru bisa masuk. Untuk tampilannya dia meload view di template auto header, di view autentifikasi login, dan view auto footer. Ini merupakan private function login. Ketika masukkan email, ini akan menginput post ke email, dan jika benar, dan juga password, dan menginput post password dan jika benar, maka ini akan ke model user dan menggunakan function check data untuk memverifikasi email apakah terdaftar atau tidak. Dan di sini tampilan jika password sudah benar, akan muncul beberapa tampilan, dan ini tampilan inti. Nah, muncul di bagian admin. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Septian Trisandi, NIM 12182764 dari Universitas Bina Sarana Informatika. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan isi makalah yang telah disampaikan sebelumnya oleh teman-teman saya, dan sini saya akan melanjutkannya. Dan saya akan melanjutkan mulai dari tahapan pengujian atau black box testing. Di sini terdapat ada 5 bagian, dari skenario pengujian, test case, hal yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Untuk skenario pengujian yang pertama, user dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login. Test case, user kosong, password kosong. Hal yang diharapkan, sistem akan menolak akses user dan akan menampilkan username dan password salah. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Skenario pengujian yang kedua, user dikosongkan dan password diisi, kemudian klik tombol login. Test case, user kosong, password diisi. Hal yang diharapkan, sistem akan menolak akses dan menampilkan email harus diisi. Hasil pengujian semua sesuai harapan, kesimpulan valid, dan seterusnya. Dan saya akan melanjutkan dari pemeliharaan sistem. Tujuan dari pemeliharaan sistem, hal yang perlu dipelihara pada sistem, yaitu sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki. Sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar. Sistem terinfeksi malware aktif dan sistem bebas korup, dan sistem berkas korup. Kemudian selanjutnya penutup. Dari penutup ini kami ada kesimpulan dari hasil makalah yang telah kami kerjakan dengan teman-teman. Sistem penjualan merupakan sistem inti yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan suatu perusahaan, karena penjualan merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan untuk dapat memperoleh keuntungan. Kebutuhan sistem ini ditandai dengan penggunaan komputer dalam perkembangan teknologi informasi. Dengan tersedia jaringan komputer, maka suatu perusahaan tidak perlu lagi untuk tetap mempertahankan proses kerja administrasi secara manual, melainkan sudah harus berproses secara terkomputerisasi.
Karena dengan adanya sistem terkomputerisasi, maka kebutuhan pekerjaan akan semakin mudah untuk dilakukan. Dengan adanya sistem pemesanan booking di coffee shop berbasis web dengan menggunakan kode Igniter akan mempermudah konsumen dan melakukan pemesanan di coffee shop, sehingga waktu konsumen lebih efisien. Karena sudah tidak perlu mengantri lagi saat memesan di coffee shop. Dan ada saran juga, penulis berharap bagi peneliti lain agar mampu mengembangkan dan memperbaiki sistem program aplikasi yang telah dirancang ini, baik dari segi proses maupun desain yang masih sederhana, serta kekurangan-kekurangan yang ada di dalam aplikasi ini. Antara lain, untuk kedepannya diharapkan sistem informasi pemesanan berbasis web ini dapat dikembangkan lagi, yaitu dengan menambah fasilitas pembayaran secara online dan penggunaan flash untuk desainnya sehingga tampilannya lebih bagus. Untuk mengantisipasi kerusakan sistem maupun perangkat keras, maka sebaiknya dalam jangka waktu tertentu dilakukan backup dari database yang dibuat ke dalam penyimpanan luar, baik berupa hard disk, CD, dan lain sebagainya. Kemudian daftar pustaka. Sumbernya: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, Balai Pustaka tahun 1988. Sekian dari isi makalah yang telah kami sampaikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.